Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib. Engkau mengasihi dan mencintai kami, dan kasih-Mu itu tidak ada batasnya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu dari kami, Nike Anderson. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semangat pagi semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Apa Iya. kabarnya semua? Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, senang sekali hari ini Jumat 16 Februari 2024 kita boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu saudari kita Nike Anderson, akan menyampaikan isi hati Bapak kepada setiap kita. Shalom Nike. Shalom Pastor Yongki, terima kasih untuk kesempatannya. Iya, silakan waktu dan tempat Nike. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kita yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau mengucapkan Happy Valentine. Puji nama Tuhan, di hari kasih sayang kita percaya Tuhan itu kasihnya tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Barusan Valentine di Indonesia, pemilihan 3 calon presiden. Saya percaya semua sudah memilih presiden masing-masing kan. Saya tidak bicara politik pada hari ini, tapi kita mau berdoa di mana yang pertama Anies dan Muhaimin, yang kedua, yang nomor 2 Prabowo dan Gibran, yang nomor 3 Ganjar dan Mahfud, semua bertujuan untuk keluar sebagai presiden terpilih. Apapun hasilnya, kita percaya Tuhan yang tahu hasilnya. Pemerintahan apapun yang ada yang Tuhan tentukan, baik itu nanti pemerintahan di Indonesia maupun pemerintahan di Amerika, kita tetap percaya itu semua kehendak Tuhan. Dan kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk negara kita masing-masing. Supaya apa? Supaya ada pemimpinan Tuhan terjadi dalam pemerintahan yang ada, supaya berjalan dengan baik. Amin. Saya akan memberikan tema firman Tuhan pada hari ini adalah harta terpendam.
Bersama saya katakan sekali lagi, harta terpendam. Amin. Saya akan membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Mari kita buka bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Di ayat 6 itu dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya itu bercahaya di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita ini beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di ayat ketujuh dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Setiap daripada kita selalu mau mendapatkan atau beroleh suatu kekayaan, sesuatu kekuatan, kehormatan, atau sebaliknya kehormatan, kekuatan, dan kekayaan. Setiap dari kita mau mendapatkan itu. Amin. Tetapi kita tidak bisa mendapatkan itu tanpanya. Sering manusia berusaha, tetapi sering manusia itu jatuh dan gagal, akhirnya merasa kecewa dan sebagainya. Di sini dikatakan bejana tanah liat, mengingatkan diri kita ini sebagai bejana yang rapuh. Karena apa? Karena hanya terbuat dari tanah, menggambarkan sesuatu yang lemah dan rapuh dalam diri setiap kita umatnya ini. Dari manakah kekuatan kita ini? Hanya ada di dalamnya, yaitu sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rasul Paulus di sini juga tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam pelayanannya, dalam waktu dia memimpin, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia memberitakan firman, memberitakan Injil, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dia memberitakan Injil di dalam segala kesulitannya, tetapi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi dia hanya bersarap dan bersandar kepadanya. Demikian kita juga sebagai bejana tanah liat. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak boleh bersandar kepada kepintaran kita atau apapun yang kita miliki. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Makanya kita banyak doa untuk para pemimpin kita ya. Pemimpin kita yang akan datang, saya percaya kita dalam doa supaya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa kita. Jadi kita ini harus benar-benar berharap dan bersandar kepadanya. Tidak ada lagi. Tidak ada pilihan lain kecuali bersandar dan berharap kepadanya. Karena kita ini lemah dan rapuh. Kita ini berharga di matanya. Amin. Tuhan itu dapat membentuk kita menjadi baik, semakin sempurna, dan segambar dengannya. Saya percaya setiap dari kita itu memiliki suatu kekuatan. Setiap dari kita tuh memiliki sesuatu kekuatan, yaitu harta terpendam. Ada alasan atau kedaulatan Tuhan. Kita ini ada dan dilahirkan di dunia ini. Ada alasan. Apapun, dimanapun kita ini berada. Banyak orang merasa kecewa hari-hari ini. Kenapa dilahirkan dari orang tua yang tidak diharapkan? Kenapa saya sebagai yatim piatu? Kenapa saya kok bukan dilahirkan dari anak orang kaya? Kenapa saya ini lahir dari anak orang miskin? Dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita hari-hari ini. Membuka mata hati kita. Supaya kita ini sadar bahwa di dalam diri kita ini ada harta terpendam. Ada harta terpendam di dalam diri kita ini. Karena yang belum kita temukan di dalam diri kita ini. Kita belum menemukan. Mari kita bertanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa harta terpendam dalam hidupku?
Memang di dalam segala kelemahan kita tuh rapuh seperti bejana tanah liat. Tetapi Tuhan itu menciptakan setiap daripada kita tuh unik. Setiap daripada kita itu berarti di matanya. Tuhan menggambarkan bahwa kita ini segambar dan serupa dengannya. Kita ini berharga di matanya. Kita ini anak-anaknya. Kita ini anak raja. Jadi kita ini jangan merasa minder atau jangan merasa lemah. Walaupun memang kita lemah, tetapi kita satu hal Tuhan ingatkan. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan Raja di atas segala raja. Yang berkuasa. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nih mau belajar untuk juga melihat harta terpendam selain apa yang ada di dalam diri kita. Kita percaya pada Tuhan. Apa harta terpendam yang ada dalam diri kita? Supaya keluar jadi berkat bagi banyak orang. Dan apakah harta terpendam dalam anggota keluarga kita, dalam pasangan hidup kita, anak-anak kita, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini. Sering orang tua mencari harta di luar, mengejar kekayaan, dan sebagainya, tetapi lupa bahwa ada harta terpendam dalam setiap anak-anak yang Tuhan percayakan, supaya kita mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga saat harta terpendam itu kita gali dalam setiap diri anak-anak kita. Saya percaya anak-anak kita akan menjadi yang terbaik, menjadi berkat, dan menjadi dewasa dalam takut akan Tuhan. Dan itu memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan ini benar-benar mau membuka hati kita, mata hati kita, bahwa harta terpendam itu ada dalam hidup kita, ada dalam setiap pasangan hidup kita, ada dalam setiap keluarga kita, anak-anak kita, atau teman-teman kita. Kita harus saling menghargai satu sama yang lain, agar kerukunan ini boleh terjadi dalam setiap hidup kita. Hari-hari ini, masalah kerukunan itu pun juga mulai berkurang. Orang suka perselisihan, pertengkaran, percekcokan, salah paham, saling menyalahkan, mudah marah. Hari-hari ini orang mudah marah dan sebagainya. Karena apa? Tidak ada kerukunan atau tidak menyadari ada harta terpendam. Ya harusnya kita ini semua menjadi berkat di tengah kelemahan kita. Karena ada Tuhan. Sekali lagi ada Tuhan yang beserta kita, yang menyertai kita dalam setiap jalan hidup kita. Harta terpendam itu biarlah ada dalam setiap hidup kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Saya menyontohkan, kita baru-baru ini kan merayakan hari Valentine ya. Saya baca tuh satu buku yang sangat bagus. Ternyata ada Guinness World Record itu mencatat beberapa pasangan dalam pernikahan terpanjang, pasangan pernikahan terpanjang dalam pernikahan di dunia. Salah satunya itu eh, Mr. Herbert Fisher and Samra Fisher. Dia itu usia pernikahannya tuh mencapai 86 tahun. Dan itu pada tahun 86 tahun itu pada waktu tahun 2010 ya. Pada tahun 2010. Yang saya kagum di sini dia mendapatkan penghargaan dari Presiden Barack Obama di hari Valentine yaitu tahun 2010. Dia diberi untuk tanda tangan dan diberi penghargaan oleh Presiden Barack Obama. Dia ini tumbuh sebagai sahabat Mr. Fisher dan istrinya ini. Singkat cerita, sudah meninggal ya tentunya. Dia meninggal tepatnya pada usia 105 tahun. Di sini Mr. Fisher ini sampai ditanya, apa kunci keberhasilan pernikahan dengan usia terpanjang 86 tahun usia pernikahannya? Dia mengatakan hubungan yang mereka lalui bersama itu cuma satu komitmennya, tidak pernah terpikir perceraian. Tidak pernah terpikir kalau mereka komitmen untuk mereka tidak akan pernah bercerai apapun masalahnya. Mereka saling menghormati, mereka saling mendukung.
dan mereka berkomunikasi satu sama lain. Mereka setia, jujur, mencintai, menerima apa adanya kekurangan dan kelebihan pasangan, menjalani kegiatan bersama sepanjang umur hidup mereka berdua. Dalam hobi, dalam apapun mereka saling mendukung. Sampai mereka mempunyai 5 anak, 10 cucu, 9 cicit, dan 1 cangga. Luar biasa ya. Sampai mau pernikahannya langgeng, harmonis. Andalkan Tuhan. Undang Yesus Tuhan untuk hadir dalam setiap pernikahan kita. Amin. Yang kedua saya memberikan contoh. Daud, Raja Daud. Raja Daud ini dipilih Tuhan menjadi raja yang diurapi. Amin. Saya percaya semua kita anak Tuhan mengenal Raja Daud kan di Alkitab. Harta terpendam apa yang ada di dalam Raja Daud ini? Harta terpendam apa yang ada dalam diri Raja Daud ini? Dia menjadi seorang pemimpin, seorang raja yang diurapi. Kalau kita baca kisahnya dalam 1 Samuel 16, di mana Raja Daud ini diurapi sebagai raja oleh Samuel ya. Dikatakan di dalam kisah 1 Samuel 16 itu, pada waktu Tuhan memerintahkan untuk mengurapi Raja Daud ini, Samuel bertanya kepada Eliab, mana anak-anakmu? Kumpulkan anak-anakmu. Ditunjukin anak-anaknya. Salah satunya sempat terpikir, kalau kita baca di 1 Samuel 16 ayat 6, sempat terpikir Samuel waktu melihat Eliab, salah satu anak dari Isai itu, waktu melihat, dia berpikir, ini mungkin yang berdiri sekarang di hadapanku ini orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bukan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, jelas Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Lalu singkat cerita, Isa itu diminta memanggil yang lain supaya lewat yang anak-anaknya yang lain. Tetapi tetap bukan ini yang dipilih Tuhan. Sampai tidakkah ada lagi anakku yang lain? Oh ada, masih tertinggal anak bungsu. Dia juga lagi mengembalakan kambing domba. Terus kata Samuel kepada Isai dikatakan, panggil dia, duduk makan. Nanti aku mau datang ke makan sebelum diurapi. Kalau gitu nanti nggak jadi makan seperti itu ya. Jadi akhirnya begitu melihat, waktu melihat Samuel melihat Raja Daud ini, dia Tuhan berkata, inilah yang harus kamu urapi. Akhirnya bangkitlah, diurapilah. Sebab itulah yang Tuhan pilih, yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu maha tahu. Saya juga percaya presiden yang akan datang ini, itu juga Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan yang tentukan siapakah presiden yang terpilih. Jadi tidak usah bingung, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Amin. Yang kedua, saya berikan contoh. Musa. Musa ini juga memiliki harta terpendam dalam dirinya. Yaitu dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dia memiliki harta terpendam yaitu sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Walaupun Musa ini di tengah kelemahannya, kalau kita baca riwayat Musa, Tuhan meluputkan Musa loh. Tuhan meluputkan Musa pada waktu Musa menjadi bayi, yang harusnya semua bayi laki-laki di Israel pada waktu dilenyapkan oleh perintah Raja Firaun. Tetapi Musa ini mendapatkan kemurahan Tuhan. Orang tuanya dikasih hikmat, ditaruhlah di dalam keranjang, ditaruhlah di tepi sungai Nil, supaya lewat putri Firaun untuk memelihara daripada Musa ini. Sehingga Musa itu diangkat dari air. Musa ini benar-benar diberikan anugerah kemurahan oleh Tuhan. Akhirnya dia dibesarkan oleh Raja Firaun
di tempat kerajaan Firaun oleh putri Firaun. Suatu kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup Musa sampai akhirnya menjadi dewasa. Musa menjadi dewasa saat melihat bangsa Israel, bangsanya betul-betul tertindas. Dia sempat membunuh salah satu bangsa Israel itu. Kalau kita baca, sampai akhirnya Musa juga ketakutan karena ketahuan sampai mau dibunuh oleh Raja Firaun juga, sampai dia lari pergi. Tetapi di sini kita melihat Musa itu dipilih Tuhan. Tuhan memilih Musa. Tuhan memilih Musa. Karena tuh kenapa sampai Tuhan memilih Musa? Karena Musa ini pintar menyenangkan hati Tuhan. Berarti kita ini hidup juga harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menyadari kekuatan tanpa Tuhan sia-sia. Apapun yang kita punyai tanpa Tuhan sia-sia. Kita butuh kekuatan bersama Tuhan. Kita juga butuh kehormatan bersama Tuhan. Kita butuh kekayaan bersama Tuhan. Tidak ada yang menjadi miskin hari-hari ini. Semua mau menjadi kaya, diberkati, hidup dalam kemenangan. Tetapi tanpa Tuhan, apanya yang kita punya itu semua sia-sia. Amin. Kita perlu Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau kita percaya kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memilih kita. Tuhan akan memberikan terbaik dalam hidup kita. Jadi jangan khawatir, tidak perlu takut ya. Jadi kalau kita perhatikan lagi, di dalam satu Raja-Raja 11 ayat 38 dikatakan, jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang dilakukan oleh hambaku Daud. Jadi Tuhan itu sangat menyayangi salah satu hambanya baik itu Daud maupun Musa. Maka aku akan menyertai engkau sampai Tuhan itu masih mengingat Raja Daud hambaku. Seperti hambaku Daud menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu satu keluarga yang teguh. Seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Tuhan kalau berjanji tidak ada yang tidak ditepati. Janji Tuhan itu ya dan amin. Nabi Musa pada waktu Tuhan berkata, kamu tidak akan masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Musa nggak masuk tanah perjanjian, tetapi Yosua yang masuk tanah perjanjian. Musa nggak marah. Musa itu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan salah satu nabi yang dipuji Tuhan di dalam Alkitab itu Nabi Musa. Kalau kita baca di Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Musa itu dipuji Tuhan, dia seorang yang lembut hatinya. Jadi saya percaya milikilah harta terpendam di dalam Tuhan. Jadi kita harus tahu harta terpendam apa yang ada di dalam diri kita ini, di dalam setiap anak-anak kita, di dalam keluarga kita. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar kepadanya, saya percaya kita akan menemukan harta terpendam itu. Seperti Tuhan menemukan Musa, bersama Tuhan, Musa menjadi seorang pemimpin. Bersama Tuhan, Daud diurapi menjadi raja. Dan di dalam pernikahan dan keluarga kita mendapatkan pernikahan keluarga yang harmonis. Karena apa? Karena ada Tuhan. Ada Tuhan. Di mana segala kelemahan kita, Tuhan bersama Tuhan, kita menjadi kuat, kita menjadi menang, kita dapat mengatasi setiap problem apapun dalam hidup kita ini. Jadi berbahagialah kita yang menemukan harta terpendam ya. Pengkhotbah 3 dikatakan, segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Jadi kita mau berbahagia ya untuk melakukan kehendaknya. Selama kita hidup, Tuhan mau kita mengeluarkan harta terpendam di dalam hidup kita selama kita hidup. Jadi kita jangan menyanyiakan waktu-waktu ini, waktu-waktu yang singkat, waktu-waktu yang ada. Kita tidak boleh menyanyiakan. Pakai waktu-waktu yang kita yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti benih yang tertanam di dalam benih itu kecil, tetapi begitu ditanamkan di tempat yang benar,
maka benih itu akan tumbuh subur. Maka itu benih ini tidak pernah salah. Benih tidak pernah salah. Tetapi yang salah adalah apa? Letak benih itu, di mana benih itu kalau diletakkan di tempat yang salah, akan tumbuh menjadi sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau benih itu diletakkan di tempat yang benar, maka dia akan tumbuh menjadi benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita mau berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya tutup firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur punya Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Bapa, pimpin hidup kami semua Tuhan. Pimpin hidup kami untuk kami menemukan harta terpendam apa yang ada di dalam hidup kami ini Tuhan. Supaya kami Tuhan berjalan tidak sendiri. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Kami mau pegang Engkau. Engkaulah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber yang kami andalkan di atas segala-galanya. Sehingga kami percaya Tuhan bersama Engkau Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan Tuhan, tetapi kami boleh hidup dalam kekayaan, kehormatan, dan kekuatan bersamamu. Karena tanpa Engkau Tuhan hidup kami sia-sia. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Biar kami menjadi benih-benih yang tumbuh subur dan kami boleh bertumbuh dengan baik di tempat yang benar. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.